僕が知りました。 Drama ini berkisah tentang sekelompok pemburu roh jahat yang disebut dengan nama Counter. Bagaimana jadinya jika seorang remaja penyandang disabilitas terpilih sebagai Counter? Apakah ia akan bisa mengemban tanggung jawab itu? So simak aja semuanya sampai selesai. Film diawali dengan diperlihatkan sebuah keluarga yang sedang berada di tengah perjalanan pulang. Si anak yang bernama Somun dijemput oleh kedua orang tuanya dari rumah neneknya. Orang tua Somun bekerja sebagai detektif kepolisian sehingga mereka memang jarang memiliki waktu bersama dengan Somun. Oleh sebab itulah untuk permintaan maaf, kedua orang tua Somun berjanji akan mengajak Somun berlibur di akhir pekan nanti. Di tengah perjalanan, ayah Somun mendapatkan telepon dari salah satu rekannya yang memintanya untuk berhati-hati. Dan tepat saat itu juga sebuah truk tiba-tiba melaju kencang dan menghantam mobil keluarga Somun. Dalam kecelakaan itu kedua orang tua Somun langsung dinyatakan tewas dan Somun harus menerima kenyataan kalau kakinya tidak bisa berjalan lagi dengan normal. Rupanya kecelakaan itu telah direncanakan oleh oknum tertentu. Buktinya dari dalam truk keluar dua orang yang memastikan kalau kedua orang tua Somun sudah benar-benar meninggal. Selain itu, rekan ayah Somun yang menelpon sebelumnya juga dikabarkan koma setelah terjatuh dari atap gedung. Sepertinya semua ini berkaitan dengan pekerjaan orang tua Somun sebagai seorang detektif. Mungkin saja ada oknum yang tidak ingin kejahatannya terungkap. Bahkan pihak kepolisian yang ditugaskan untuk menyelidiki kasus kematian orang tua Somun menyatakan kalau kematiannya murni karena kecelakaan. 7 tahun kemudian Somun tumbuh menjadi seorang remaja yang saat ini tinggal bersama nenek dan kakeknya. Sejak kematian kedua orang tua Somun, neneknya seringkali berhalusinasi dan mulai pikun karena faktor usia. Namun Somun tidak pernah mengeluh dan tetap menjalani kehidupannya dengan normal. Sejak kecil Somun memiliki dua orang sahabat yang selalu menemani dan mendukungnya. Mereka adalah Ung Min dan Juyeon. Di sisi lain kita pun diperkenalkan dengan sebuah kelompok misterius yang bertugas sebagai pemburu roh jahat. Para anggota pemburu roh jahat itu disebut dengan nama Counter. Semua anggotanya adalah orang-orang terpilih yang mendapatkan kekuatan khusus dari malaikat. Selain diberkati kemampuan khusus, mereka juga memiliki kekuatan 3 kali lipat lebih kuat daripada manusia normal. Para anggota Counter itu adalah Gamotak, Hana, dan Chumeok. Awalnya mereka semua adalah manusia normal, namun mereka terpilih sebagai Counter saat sedang dalam keadaan koma. Jadi saat sudah tidak memiliki harapan hidup, malaikat memilih mereka sebagai Counter dengan imbalan akan dihidupkan kembali. Saat itu mereka sepertinya sedang menjalankan tugas untuk menangkap seorang roh jahat. Roh jahat biasanya merasuki tubuh manusia dan menuntun mereka untuk melakukan kejahatan. Semakin banyak manusia yang dibunuh oleh roh jahat, maka level kemampuan roh itu akan semakin meningkat. Oleh sebab itulah, sebagai Counter, mereka juga harus memiliki kemampuan bertarung yang baik agar bisa menangkap roh jahat tersebut. Seperti halnya roh jahat yang saat ini mereka kejar adalah roh jahat level 3, yang berarti roh jahat yang cukup kuat. Oleh sebab itulah, para Counter harus bekerja sama untuk bisa menangkapnya. Salah satu hal yang bisa membantu para Counter adalah dengan bantuan wilayah khusus yang ditandai cahaya seperti pelangi. Di dalam wilayah itu, para Counter akan bisa meningkatkan kekuatan mereka berkali-kali lipat. Oleh sebab itulah, mereka biasanya akan memancing para roh jahat untuk memasuki wilayah tersebut agar nantinya bisa dikalahkan dengan mudah. Salah satu Counter bernama Choi menunggu roh jahat itu di dalam wilayah khusus. Di sana ia pun bertarung melawan roh jahat level 3. Sayangnya cahaya wilayah mereka perlahan-lahan mulai menghilang sehingga Choi berhasil dikalahkan oleh roh jahat dan jiwanya dihisap oleh roh jahat tersebut. Saat itu juga malaikat yang berada di dalam tubuh Choi juga keluar mencari inang yang baru. Malaikat yang bernama Wigan itu pun tiba-tiba masuk ke dalam tubuh Somun. Somun yang sedang bersama dengan kedua temannya tiba-tiba merasakan sesuatu yang aneh di dalam tubuhnya. Pada malam harinya, Somun bermimpi didatangi oleh seorang wanita. Mimpi itu terasa sangat nyata hingga Somun tidak bisa membedakan apakah itu nyata atau hanya mimpi. Sampai pada keesokan harinya, Somun melihat bintik-bintik hitam di jari tangannya. Ia berusaha keras menghilangkan bintik-bintik itu, namun tetap tidak bisa. Bahkan beberapa alat yang ia gunakan malah hancur di tangannya.
Saat di sekolah, Somun melihat Ungmin sedang dibully oleh beberapa siswa. Hal itu sebenarnya sudah biasa terjadi, namun Ungmin memilih untuk tidak memberitahu Somun dan Juyeon karena tidak ingin mereka terluka. Somun dan Juyeon yang tidak terima lantas mencoba membantu Ungmin dengan melapor pada guru. Hal itu pun membuat salah satu pembuli bernama Shin merasa kesal karena ada siswa yang berani melawannya. Meskipun sudah dilaporkan pada guru, Shin dan teman-temannya tidak pernah mendapatkan hukuman karena Shin adalah putra wali kota di sana. Akibat kejadian itu, Shin dan teman-temannya pun menunggu Somun sepulang sekolah untuk membalaskan dendam. Dengan kondisinya itu, Somun tentu saja tidak bisa melawan Shin dan teman-temannya. Alhasil, ia pun akhirnya dihajar habis-habisan oleh mereka. Tak diduga, salah satu counter bernama Hana tiba-tiba datang dan membantu Somun. Ia pun memberikan sedikit pelajaran pada anak-anak nakal yang hanya berani melawan yang lemah. Hana berada di sana karena diminta untuk menjemput counter pengganti Choi. Oleh sebab itulah Hana pun membawa Somun ke markas counter. Markas para counter ternyata adalah sebuah kedai mie yang sangat populer di lingkungan itu. Di sana Chu dan Motak menyambut Somun dan menjelaskan semuanya. Somun yang mendengar hal itu masih tidak bisa mempercayai semuanya. Namun Chu mencoba meyakinkan Somun dan berkata kalau mereka membutuhkan keputusan Somun secepatnya. Bagaimanapun juga posisi Choi yang kosong sangat menyulitkan para counter. Jadi mereka pun membutuhkan anggota lain secepatnya. Tak disangka Somun ternyata menolak posisi tersebut. Ia merasa pekerjaan sebagai counter sangatlah beresiko. Jika ia mati, maka tidak akan ada yang bisa menjaga nenek dan kakeknya nanti. Namun para counter lain meminta Somun untuk tidak gegabah dan memberikan Somun waktu untuk memikirkan keputusannya. Setelah pertemuan itu, Somun mendapatkan telepon dari Shin yang mengatakan kalau Ungmin sekarang sedang disekap di lapangan sekolah. Jadi kalau Somun ingin menyelamatkannya, maka ia harus segera datang ke sana. Sesampai di sana, Somun kembali dihajar oleh Shin dan teman-temannya. Namun anehnya, Somun sempat bisa menahan pukulan dari Shin. Mungkin itu adalah salah satu keuntungan yang ia dapatkan dari Wigen. Namun karena belum terbiasa dengan kekuatan itu, jadi ia masih belum bisa mengontrolnya. Tak lama kemudian anggota counter yang lain datang membantu Somun. Ternyata kekuatan sensorik yang dimiliki Hana membuatnya mampu melihat keberadaan roh jahat sekaligus anggota counter yang lain dengan jarak yang cukup jauh. Kemudian Chu sendiri mampu menyembuhkan luka seseorang. Dan Motak adalah anggota counter yang paling ahli dalam bertarung. Lalu kira-kira kekuatan apa ya yang akan dimiliki oleh Somun? Setelah kejadian itu, Somun dibawa kembali ke markas untuk diobati. Saat terbangun, Somun merasa sangat terkejut merasakan sesuatu yang berbeda dari kakinya. Tak disangka, Chu ternyata telah menyembuhkan kaki Somun yang selama ini terluka. Hal itu tentu saja membuat Somun menangis bahagia dan berterima kasih kepada Chu. Setelah itu, Hana tiba-tiba merasakan roh jahat level 1 di sekitar tempat mereka. Oleh sebab itulah semua anggota counter pun akhirnya mulai bergerak. Somun yang berada di sana juga akhirnya ikut dengan mereka. Operasi ini akan menjadi pengalaman pertama untuk Somun sebagai counter. Singkat cerita, sesampai di lokasi, Somun berhasil menemukan roh jahat tersebut. Ia pun langsung mengabari anggota counter yang lain agar berkumpul di sana. Berkat keberanian dan kekuatannya, Somun pun akhirnya berhasil menyelamatkan nyawa seorang anak yang hampir saja meninggal. Para counter pun merasa sangat bangga pada Somun dan mengapresiasi keberhasilannya. Sebelum pulang, Motak memberikan seragam counter pada Somun dan memintanya untuk datang ke taman besok pagi jika ia benar-benar ingin menjadi seorang counter. Pada malam harinya, Somun kembali bertemu dengan Wigen di dalam mimpinya. Ia pun membuat kesepakatan dengan Wigen di mana kalau ia bergabung dengan counter dan berhasil menjalankan tugasnya dengan baik, maka Wigen harus memberikan kesempatan agar Somun bisa bertemu dengan kedua orang tuanya. Setelah Wigen menyetujui hal itu, Somun pun akhirnya membulatkan tekadnya dan bergabung menjadi seorang counter. Keesokan harinya sesuai perjanjian, Somun pergi ke taman dengan menggunakan seragam counter untuk menunjukkan kalau ia bersedia menjadi counter.
Di sana Motak dan yang lainnya menyambut Somun dengan bahagia. Namun sebelum benar-benar menjadi anggota tetap, Somun harus menjalani beberapa tes dan pelatihan agar ia bisa memaksimalkan kekuatannya sekaligus mengontrol kekuatan tersebut. Selain itu, dengan kemampuannya saat ini, Somun juga bisa melindungi Ungmin dan Juyon dari para pembuli. Hal itu pun membuat Ungmin dan Juyon serta murid lain merasa terkejut, karena selama ini Somun bukanlah seseorang yang suka melawan, apalagi lawannya adalah Shin. Karena hal itu, Shin dan teman-temannya pun menjadi takut melawan Somun, sehingga murid-murid lain merasa aman dari para pembuli. Sepulang sekolah, Somun mendapatkan panggilan dari Hana untuk menangkap seorang roh jahat. Ia dan anggota yang lain pun pergi ke sebuah tempat pabrik beton di sebuah desa. Hana merasakan kalau roh jahat itu berada di sekitar tempat tersebut. Karena tempatnya cukup besar, mereka pun memutuskan untuk berpencar. Tak lama kemudian, Somun menemukan si roh jahat bersama dengan lelaki dan gadis remaja yang terluka cukup parah. Somun pun mencoba menghajar roh jahat tersebut, namun ternyata ia gagal. Roh jahat itu pun kabur sambil membawa gadis remaja. Somun kemudian mengabari anggota yang lain untuk membantunya. Singkat cerita, Motak dan Somun bekerja sama untuk mengalahkan si roh jahat, di mana Motak bertugas menahan beton yang akan menimpa gadis remaja, sementara Somun bertugas mengalahkan roh jahat tersebut. Tak disangka, saat memegang tubuh roh jahat itu, Somun bisa melihat kilas balik dari orang-orang yang dibunuh oleh si roh jahat. Dan hal itu tentu saja membuat Somun sangat marah. Kemarahan itu pun membuat Somun tak bisa mengontrol kekuatannya dan hampir saja membunuh si roh jahat. Beruntung, anggota counter yang lain dengan cepat menyadarkan Somun agar tidak membunuh siapapun. Setelah itu, Somun pun diminta untuk mensucikan roh jahat itu agar ia hancur dan menghilang dari tubuh inangnya. Rupanya setelah disucikan, roh jahat akan dikembalikan ke neraka dan roh orang-orang yang telah dibunuh akan dituntun ke tempat yang lebih baik. Setelah itu mereka pun memanggil polisi untuk menghukum lelaki pembunuh itu. Bagaimanapun juga, pembunuhan yang dilakukan bukan semata-mata karena kesalahan roh jahat, tapi memang dari hasrat manusia juga. Oleh sebab itulah lelaki itu juga harus dihukum. Saat melihat penangkapan itu, Somun lantas teringat pada kedua orang tuanya yang juga bekerja sebagai detektif kepolisian. Dan saat Somun menyebutkan nama ayahnya, Motak merasa tidak asing dengan nama itu. Karena ternyata saat ia terbangun dari koma dahulu, ia menemukan kartu nama ayah Somun di dalam sakunya. Namun Motak tidak ingin membahas hal itu pada Somun, karena sebenarnya ia juga tidak mengingat apapun tentang masa lalunya. Keesokan harinya di sekolah, Ungmin dan Juyon meminta penjelasan Somun tentang kakinya dan kemampuan bela diri yang tiba-tiba ia miliki. Tentu saja Somun tidak bisa berterus terang karena tidak ingin melanggar perjanjian counter. Namun ia meminta kedua sahabatnya untuk menyembunyikan kesembuhannya dan mengatakan kalau semua ini hanyalah mukjizat. Hari itu markas counter kedatangan seorang tamu. Ia adalah Jang Mu, seorang counter pertama di Korea yang bertanggung jawab mengawasi dan membiayai para counter. Jang Mu datang ke markas untuk menyambut anggota baru dan memperkenalkan dirinya. Setelah mengetahui sesuatu tentang orang tua Somun, Motak menjadi tertarik untuk mengetahui apa yang sebenarnya terjadi. Mungkin dari kasus ini ia juga akan menemukan siapa orang yang mencoba membunuhnya dan apa hubungannya dengan orang tua Somun. Di kantor polisi, Motak bertemu dengan seorang polisi bernama Jong Yong yang memimpin penyelidikan pada kasus kematiannya dan orang tua Somun. Di hari yang sama, Motak dikabarkan koma dan meninggal dunia setelah bunuh diri dari atap gedung. Motak yang mendengar hal itu tentu saja tidak mempercayainya. Bagaimana bisa seseorang yang bunuh diri meninggalkan beberapa luka tusukan di perutnya? Hal ini menunjukkan kalau pihak kepolisian terkesan seperti menutupi sesuatu tentang kasus tersebut. Pada malam harinya, Somun lagi-lagi mendapatkan telepon dari Shin. Ia meminta Somun untuk datang jika tak ingin kedua sahabatnya dibunuh. Tak lupa, ia pun menunjukkan kondisi Ungmin dan Juyon yang telah terluka cukup parah akibat dikeroyok oleh Shin dan teman-temannya. Oleh sebab itu, Somun pun langsung bergegas untuk menyelamatkan kedua temannya. Sesampai di sana, Somun disambut oleh begitu banyak orang yang siap melawannya. Namun kali ini Somun sudah diliputi perasaan marah, jadi ia sama sekali tidak mempedulikan apapun dan akan tetap membalaskan dendam kedua temannya.
Di tengah pertarungan itu, wilayah khusus tiba-tiba muncul di sekitar tempat itu dan membuat kekuatan Somun bertambah berkali-kali lipat. Para anggota counter yang menyadari cahaya itu langsung bergegas menyusul ke sana. Beruntung mereka datang di saat yang tepat, jadi Somun berhasil dihentikan sebelum membunuh seseorang. Hal ini tentu saja akan menjadi perdebatan di kalangan malaikat karena seorang counter tidak boleh menggunakan kekuatannya untuk melawan manusia, apalagi untuk balas dendam. Namun di tengah kepanikan itu, mobil polisi terdengar mendekat ke arah mereka. Hana dan yang lainnya langsung mengajak Somun untuk kabur bersama dengan mereka. Namun Somun memilih untuk tidak kabur dan menerima konsekuensi atas perbuatannya. Singkat cerita, Somun dibawa ke kantor polisi bersama dengan anak-anak yang lain. Karena saat itu hanya ia yang tidak terluka, jadi polisi pun menyimpulkan bahwa ia adalah pelakunya. Ditambah lagi, orang tua anak-anak berandalan di sana adalah orang kaya yang memiliki power. Jadi mereka tentu saja tidak akan membiarkan Somun terbebas begitu saja. Namun beruntungnya semua itu berhasil diatasi saat Jangmu datang dan mengaku sebagai walinya. Jangmu yang juga memiliki power lebih berhasil membungkam semua orang tua di sana dan membebaskan Somun. Berkat Jangmu juga, kini Somun tidak perlu khawatir lagi masalah pembulian karena semuanya sudah teratasi. Semua beban Somun seakan terangkat karena kini ia juga bisa berterus terang pada nenek dan kakeknya kalau ia sudah bisa berjalan dengan normal tanpa bantuan tongkat. Hal itu tentu saja membuat nenek dan kakek Somun merasa sangat bahagia. Karena selama ini mereka juga merasa kasihan kalau Somun harus merawat mereka dengan keadaan seperti itu. Di sisi lain, para malaikat mengadakan rapat tentang apa yang telah dilakukan oleh Somun. Seorang malaikat bernama Ran merasa perbuatan Somun sudah melanggar perjanjian sebagai counter. Oleh sebab itulah ia merasa Somun harus dikeluarkan dari keanggotaan. Namun anggota counter yang lain datang membantu Somun dan mencoba menjelaskan situasi yang sebenarnya. Bagaimanapun juga Somun melakukan hal itu hanya untuk menyelamatkan kedua temannya. Hal itu pun membuat Ran dan malaikat lain sepakat untuk memberikan kesempatan pada Somun agar ia bisa menjadi counter yang lebih baik. Setelah itu, Motak memberitahu Chu dan Hana tentang kematian orang tua Somun yang berkaitan dengannya. Apalagi kematian ini dinilai sangatlah janggal dan perlu diselidiki lebih lanjut. Hana yang mendengar hal itu menambahkan kalau ia sempat melihat kenangan Somun yang menunjukkan kalau kedua orang tuanya memang dibunuh oleh seseorang dan hal itu juga bisa berlaku untuk Motak. Oleh sebab itulah Motak meminta mereka semua untuk tidak memberitahukan hal ini pada Somun sampai ia benar-benar bisa membuktikan firasatnya. Keesokan harinya saat sedang menyapu di halaman kedai, Somun melihat wilayah khusus terbuka di dekatnya. Lalu tanpa sadar, Somun mulai menyentuh wilayah itu dan memainkannya. Hana dan anggota lain yang melihat hal itu sangat terkejut karena mereka sendiri tak bisa melakukan hal itu. Hal itu pun membuat para anggota berpikir kalau Somun mungkin bisa mengendalikan wilayah khusus dan membantu mereka nantinya. Beberapa hari kemudian, para counter lagi-lagi menemukan seorang roh jahat di sebuah pusat perbelanjaan. Somun yang menemukan roh itu sengaja mengikutinya sampai ke dalam lift. Naasnya, roh jahat itu ternyata menyadari keberadaan Somun, jadi mau tidak mau Somun harus melawannya. Roh jahat itu ternyata berada di level 3, sehingga ia bisa dengan mudah mengalahkan Somun. Kemudian, Hana masuk ke dalam lift untuk menyelamatkan Somun. Namun ia juga ternyata tidak bisa mengalahkan roh jahat tersebut. Sampai akhirnya Motak menemukan mereka dan langsung menghajar roh jahat tersebut. Sayangnya sebelum mensucikan roh jahat itu, petugas keamanan menemukan mereka dan menangkap roh jahat tersebut. Alhasil, para counter pun terpaksa pulang dengan tangan kosong. Setelah itu, Motak kembali bertemu dengan Letnan Jongyong untuk menyelidiki kasus kematiannya. Dari handphonenya dahulu, Motak mendapatkan bukti kematian dari seorang wanita yang bernama Yongnim. Sepertinya kasus kematian wanita ini berhubungan dengan apa yang terjadi kepadanya. Dan kemungkinan besar pemerintah memiliki pengaruh besar dalam menyembunyikan kasus tersebut. Oleh sebab itu, Motak dan Jongyong akhirnya memulai penyelidikan mereka ke kediaman Yongnim. Di sana mereka pun berhasil menemukan sampel darah sebagai bukti pembunuhan. Di waktu yang sama, Hana terlihat berkunjung ke rumah masa lalunya.
Di sana terlihat kalau dahulu Hana memiliki keluarga yang sangat bahagia. Namun kebahagiaan itu seolah sirna semenjak kematian anggota keluarganya satu persatu karena suatu masalah. Tak disangka sejak tadi Somun ternyata mengikuti Hana. Mereka pun sangat terkejut karena ternyata di dalam rumah itu ada teman sekolah Somun dan adiknya yang tinggal di sana. Ia mengaku kalau ayahnya selalu kasar pada mereka, jadi mereka pun kabur dan bersembunyi di sana. Oleh sebab itu, Somun meminta izin pada Motak agar mereka berdua bisa tinggal di kedai mie untuk sementara waktu. Saat itu beberapa preman tiba-tiba datang menggerebek tempat tersebut. Hana dan Somun lantas melindungi gadis itu dan melawan semua preman di sana. Di luar, seseorang yang memimpin penggerebekan itu duduk manis di dalam mobil. Rupanya orang itu adalah orang yang telah menusuk Motak dahulu. Kepingan ingatan Motak mengingat jelas wajah lelaki itu, jadi ia pun sangat marah kepadanya. Lelaki yang bernama Jin itu pun sangat terkejut karena yang ia tahu Motak telah meninggal dunia 7 tahun silam. Dan part 1 pun akhirnya selesai.